Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, para peserta atau audiens diskusi yang saya hormati, para rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengucapkan kehadiran para peserta diskusi pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kita akan melakukan diskusi mengenai bagaimana bermedia sosial yang positif. Adapun kami dari rekan-rekan mahasiswa berasal dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi untuk itu kita akan memulai acara kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Untuk penjelasan materinya akan saya persilakan kepada saudara Rais Habib Ali Siregar. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mendiskusikan mengenai membangun generasi bermedia sosial yang positif. Yang pertama adalah bonus demografi di Indonesia atau usia produktif dominan, yang dimana Indonesia saat ini tengah mengalami fenomena bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun lebih besar dibanding usia produktif non produktif. Ini merupakan momentum emas bagi bangsa Indonesia untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. Kemudian adalah poin nomor 2, peran teknologi dan media sosial di kalangan remaja. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah sering juga disebut sebagai sosial media, merupakan situs digital yang memfasilitasi penggunaan untuk saling berinteraksi atau membagikan konten berupa tulisan, foto maupun video. Dengan adanya sosial media, seseorang dapat membagikan aktivitas di webpage pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam sosial media yang sama. Kemudian poin yang ketiga adalah remaja rentan terpengaruh secara sosial dan emosional. Seperti era sekarang di mana media sosial sudah meranjang sangat membingungkan, seperti penyebaran hoax yang bersebaran, salah penggunaan bermedia sosial, mendapat berita-berita yang sumbernya tidak diketahui, sering terjadi di kalangan remaja sekarang. Kemudian poin yang keempat adalah media sosial bisa berdampak positif maupun negatif. Di mana yang dimaksud dalam poin keempat ini tergantung pada diri kita sendiri dalam penggunaan media sosial. Ibaratnya kalau kita menggunakan dalam hal positif bisa menghasilkan uang materi. Dalam negatif adalah penyebaran hoax, dapat contohnya seperti usia remaja sekarang bermain slot, itu adalah dampak negatif di media sosial. Baik, slide selanjutnya adalah menurut survei dari WR Social dan Databox katadata.id pada tahun 2024, sekitar 99% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial, di mana remaja berusia 13 sampai 24 tahun merupakan kelompok pengguna terbesar dengan rata-rata waktu pengguna mencapai 3 sampai 4 jam per harinya. Platform yang paling populer di kalangan remaja ialah TikTok, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya adalah definisi dan fungsi media sosial. Yang pertama, platform interaktif untuk berbagi dan berkomunikasi. Seperti contohnya adalah berkomunikasi dengan saudara-saudara yang jauh, itu adalah salah satu dari berkomunikasi, platform interaksi untuk berbagi dan komunikasi. Kemudian fitur umum, profil, jaringan, konteks, internet, algoritma. Yang ketiga adalah ciri khas real time, dinamis, dan personalis. Selanjutnya saya kembalikan kepada untuk pemateri berikutnya kepada saudara Irwan Afandi, waktu dan tempat kami persilahkan.
kemudahan dan kecepatan akses informasi, tantangan baru pun muncul. Banyak remaja menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling konten tanpa tujuan. Bahkan tidak jarang terpapar konten yang tidak mendidik atau berdampak buruk secara emosional. Kebutuhan membuat remaja terjebak dalam tekanan sosial yang tidak sehat. Hal ini bisa menyebabkan gangguan kepercayaan diri, munculnya rasa tidak aman hingga gangguan kesehatan mental. Fenomena-fenomena yang belakangan ini menjadi perbincangan nasional juga menunjukkan bagaimana media sosial membentuk perilaku sosial masyarakat, khususnya remaja. Misalnya maraknya praktik judi online, judol yang menyasar anak muda dengan iklan yang tersebar di platform digital, menjadikan banyak remaja tergulir atau janji kekayaan instan tanpa menjadi resikonya. Begitu pula dengan pinjaman online, pinjol ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan. Kedua, rentang tekanan sosial konten negatif. Yang ketiga, berlebihan suatu tekanan like. Yang keempat, konten viral bisa sangat berpengaruh kebutuhan tersebut. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter telah menjadi bagian dari rutinitas seharian banyak remaja. Namun, seiring dengan kebutuhan dan kecepatan akses informasi, tantangan baru pun muncul. Pelecehan online bertanggung jawab atas tindakan. Etika online adalah seperangkat aturan perilaku yang digunakan untuk berinteraksi di dunia maya. Etika ini penting untuk menjaga komunikasi yang sehat dan positif. Dampak positif penggunaan media sosial, yang dimana kita ketahui sekarang media sosial telah menjadi bagian hidup di kehidupan modern kali ini, yang dimana menawarkan berbagai manfaat yang bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya salah satu beberapa dampak positif dari bermedia sosial. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koneksi. Media sosial memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, ataupun pasangan kita, terlepas dari jarak. Yang kedua, sumber informasi dan edukasi. Media sosial adalah sumber informasi yang cepat dan luas, berita terbaru, artikel, ataupun konten-konten. Banyak melalui platform seperti Twitter dan YouTube ataupun TikTok. Dampak positif yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Melalui media sosial, isu-isu soal lingkungan dan kemanusiaan bisa lebih mudah disebarluaskan. Untuk dampak positif penggunaan media sosial yang keempat yaitu mendukung bisnis dan pemasaran. Media sosial telah menjadi alat penting bagi bisnis untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Seperti ketahui di berbagai platform media sosial di Facebook, TikTok, ataupun Instagram. Dampak yang kelima yaitu membangun komunitas dan jaringan. Media sosial memungkinkan pengguna untuk menemukan dan bergabung dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Misalnya grup-grup di Facebook jual beli HP bekas, motor bekas, gitu. Kemudian dampak positif yang keenam yaitu platform kreativitas dan ekspresi diri. Media sosial menyediakan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri dan menampilkan kreativitas mereka. Platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok forum media kerja mereka. Sekian dari saya. Melanjutkan dampak negatif penggunaan media sosial. 1. Ketergantungan dan gangguan mental. Penggunaan media sosial berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan kurangnya rasa percaya diri. Perbandingan sosial tidak sehat dan tekanan yang terus berbagi momen terbaik dan kehidupan bisa memicu perasaan tidak memandai kecemasan sosial. 2.
penyebaran informasi palsu atau hoax. Media sosial menjadi wadah yang subur untuk penyebaran informasi palsu atau hoax. Bahkan konten dibagikan tanpa verifikasi. Penyebaran berita palsu dengan cepat dapat memicu kebingungan, ketakutan, dan bahkan kekerasan di masyarakat. 3. Cyberbullying dan trolling. Media sosial memiliki platform bagi perilaku cyberbullying dan trolling yang merugikan. Anonimitas yang disediakan oleh beberapa platform dapat mendorong penggunaan untuk melakukan pelecehan, intimidasi, dan penghinaan terhadap orang lain secara online yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental korban. 4. Pengaruh negatif dan kesehatan mental dan emosional. Tinggi paparan terdapat konten negatif termasuk konten kekerasan seksual dan kebencian dapat mengaruhi kesehatan mental dan emosional. Penggunaan terutama remaja dan anak-anak. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali juga dapat menggunakan tidur, mengurangi kualitas tidur dan meningkat. Saya sambung, ini slide yang ke-11, langkah membangun yang positif atau yang baik, yaitu ada menjaga privasi dan keamanan akun. Kedua, ada berpikir kritis sebelum posting. Yang ketiga, ada membangun identitas positif. Yang keempat, mengelola waktu penggunaan media sosial atau sosmed. Yang kelima, ada menghindari konten negatif dan hoax. Lalu ada prioritaskan aktivitas offline. Kemudian ada ciptakan zona bebas gadget. Dan terakhir, menumbuhkan ketertarikan pada konten edukatif dan membangun. Jadi maksud dari menjaga privasi dan keamanan akun itu, remaja menyadari pentingnya menjaga privasi di media sosial. Contohnya seperti Instagram. Di platform tersebut ada tersedia namanya akun private. Lebih baik disarankan untuk seperti itu supaya untuk menghindari misalnya kita memposting gambar kita bisa disalahgunakan sama orang lain atau cyber tertentu. Kemudian untuk berpikir kritis, yang kedua berpikir kritis sebelum memposting. Nah, maksud berpikir kritis sebelum memposting ini, kita bisa memikirkan ini, kita memposting sesuatu ini, ada nggak pihak yang kita rugikan terkait dengan postingan kita? Ada nggak circle lain yang merasa dirugikan akibat dari postingan kita tersebut? Begitu lebih kurangnya untuk kita berpikir kritis sebelum memposting sesuatu di media sosial. Kemudian ada yang ketiga, membangun identitas positif. Jadi identitas positif ini alangkah baiknya remaja menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri dan membangun citra positif. Mereka berbagi pencapaian seperti hobi, misalnya hobi di dunia olahraga, kemudian ada hobi di bidang-bidang tertentu, bisa untuk dibangun melalui identitas positif ini. Kemudian yang keempat yaitu mengelola waktu penggunaan media sosial. Nah, untuk waktu penggunaan media sosial ini kita semua memiliki waktu yang sama, satu hari 24 jam, tidak ada yang 25 jam. Jadi untuk bermedia sosial ini alangkah baiknya disarankan tidak sepenuhnya kita bermain HP untuk bermedia sosial seperti itu. Jadi kita bisa menimbang, oh ini saya satu hari ini ada pekerjaan, jadi alangkah baiknya tidak untuk memainkan HP, kecuali pekerjaan kita harus di dunia entertainment, di dunia seperti YouTube itu kan harus melalui HP, media sosial, platform. Kemudian yang kelima adalah menghindari konten negatif dan hoax. Jadi konten negatif ini bisa dari mana aja, terkait kita juga bisa mencari apa sesuatu di internet, itu bisa muncul melalui iklan. Dan untuk penyebaran hoax ini kita bisa mencari tahu ada nggak orang yang membahas tentang sesuatu tersebut, misalnya kasus apa begitu kan, mana-mana nantinya. Mungkin itu yang prioritaskan aktivitas offline. Yang ketujuh, ciptakan zona bebas gadget. Nah, ciptakan zona bebas gadget ini satu harian itu kita tidak harus main HP secara terus-menerus, karena kalau kita main HP secara terus-menerus karena manusia ini salah satu orang yang lalai sifatnya. Yang ke-8, menumbuhkan ketertarikan pada konten edukatif dan membangun. Nah, ketertarikan pada konten edukatif ini bisa misalnya kita sukanya sama konten keuangan, itu bisa mencari tahu tentang apa itu keuangan, literasi keuangan,
terkait dengan keuangan tersebut. Misalnya suka saya di gym, berarti kita harus mencari tentang konten-konten orang gym itu gimana, mungkin untuk menumbuhkan ketertarikan kita terhadap konten yang edukatif dan membangun supaya kita bisa berubah dari yang sekarang untuk kedepannya itu bagaimana. Yang selanjutnya ini media sosial ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan remaja masa kini. Di balik segala kemudahan dan hiburan yang ditawarkannya, media sosial juga menyimpan potensi besar. Berarti media sosial ini tidak bisa kita anggap remeh untuk era sekarang. Apalagi nanti bakalan ada era yang seperti humanoid robot, kemudian uang pun nanti bakalan melalui teknologi. Jadi kemungkinan untuk media sosial ini sangat tidak bisa kita pandang sebelah mata, lebih kurangnya. Lalu di media sosial juga menyimpan potensi besar untuk membentuk karakter. Terima kasih saya sampaikan pada para pemateri. Berikutnya adalah kita masuki sesi diskusi untuk materi yang telah dipaparkan oleh para pemateri tersebut tentang bagaimana membangun generasi bermedia sosial yang positif. Dalam hal ini, target kami memang adalah saudara-saudara sekalian, karena Indonesia seperti yang telah dijelaskan tadi sudah memasuki masa bonus demografi. Sudah memasuki era bonus demografi. Jadi bonus demografi ini adalah ketika usia yang bekerja lebih banyak ketimbang usia yang tidak bekerja. Dan karena itu pada sekarang ini, pada saat yang berarti semuanya memiliki HP, dan di dalam HP itu ada media sosialnya. Media sosial yang umum digunakan seperti Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Dan untuk mewujudkan bonus demografi tersebut, bukan hanya bagaimana bermedia sosial yang positif, bagaimana menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal negatif, bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita dapat komunitas yang kita inginkan. Itu adalah kiat-kiat agar bagaimana kita dapat meningkatkan produktivitas kita sebagai seorang pengguna media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pengguna media sosial di Indonesia juga di mayoritas pengguna media sosial adalah usia 13 sampai 24 tahun. Oleh sebab itu harapannya adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk bijak dalam bermedia sosial. Mungkin ada yang mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari peserta sekalian ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kami sampaikan. Atau saya yang bertanya itu. Dapat kita diskusi santai aja. Oh iya, kita santai aja. Yang pertama kita bahas santai aja. Ya seperti yang saya katakan tadi, semuanya pasti punya HP kan? Semuanya pasti punya. Ya rata-rata. Enggak, audiensnya di sini pasti punya HP. Kalau Anda bawa, ya pasti punya di rumah tapi. Semuanya juga menggunakan media sosial kan? Jadi media sosial itu secara gampangnya adalah bagaimana media kita untuk berinteraksi dengan individu yang lain atau orang lain tanpa langsung bertemu. Di sana ada potensi negatif dan positifnya, tergantung bagaimana kita sendiri yang menggunakannya. Tapi alangkah baiknya untuk melakukan hal-hal positif agar menghindari konsekuensi dari hal negatif yang kita lakukan. Misal menyebarkan informasi palsu, kita bisa terkena undang-undang ITE. Sekarang banyak kan yang tertangkap karena undang-undang ITE. Ada juga yang membuat AI, misalnya animasi AI atau kecerdasan buatan, membuat animasi yang tidak senonoh misalnya dengan foto-foto orang lain. Karena itu juga pentingnya privasi di media sosial, karena foto kita bisa diedit sedemikian rupa menjadi video atau menjadi foto, dan diedit sedemikian rupa agar seakan-akan kita melakukan hal yang negatif. Jadi privasi itu adalah salah satu hal yang terpenting di dalam media sosial tersebut.
Salah satu hal yang penting juga dalam privasi ini adalah karena sekarang kita mengenal dengan uang digital dan juga pembayaran digital. Integrasi antara keuangan atau ekonomi dengan digital ini ada dampaknya dengan media sosial. Media sosial yang memuat tentang identitas kita akan sangat rentan untuk terkena virus atau pembajakan, sehingga akun-akun digital kita yang memuat uang atau dana kita itu bisa tersedot atau diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya mengenai materi? Karena udah jelas semua tadi ya, dari negatifnya, positifnya udah jelas di sana, jadi agak kebingungan teman-teman nih mau bertanya gimana. Tapi kira-kira mungkin para peserta ini udah bijak lah dalam menggunakannya, saya kira sudah mengerti. Masih belum bijak karena masih gabut-gabut. Iya. Ya memang media sosial itu yang pertama entertainnya atau kesenangannya. Karena kegabutan aja. Iya. Seolah-olah tetap buat masalah kan itu yang jadi konfliknya. Masalah seperti Banyak sih yang buat konten yang kayak gimana ya, menjatuhkan orang lain gitu itu banyak kan kegabutan aja. Iya, kalau enggak karena mereka buat orang lain nih apa namanya jati dirinya rusak atau namanya nih agak menurun, di sana dia mendapatkan follower gitu kan ya kan. Kayak viral lah kayak gitu. ya viral dengan sensasi lah gitu. Iya, sensasi untuk menjatuhkan orang lain. Iya. Nah, hal itu juga dampak negatifnya. Yang dilihat hanya viral, dapat duit melalui sensasi, menjatuhkan harga diri dia juga, menjatuhkan harga orang lain, yang penting dapat uang. Nah, iya, uang yang paling penting memang kan. Iya. Tapi dengan cara, ya? Uang adalah segalanya. Iya, seperti kata Roma kan juga. Kalau kata Roma, dalam mencari nafkah, orang berkata orang dalam mencari nafkah yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal kan? Iya. Ya. Hasilnya sampai sekarang. Terus untuk mengatasi hal tersebut gimana? Nah, untuk mengatasinya memang sudah ada undang-undang ITE kan. Kalau terjadi misalnya penyebaran berita tidak benar ataupun mencemarkan nama baik, kita dilindungi oleh undang-undang ITE tersebut. Kita bisa melaporkan dengan ada bukti dari video tersebut, kita laporkan. Tapi kalau lapor juga kan butuh, ya kita realistis saja lah, seperti itu adanya. Tapi secara teori, apabila untuk menanggulangi hal tersebut adalah dilaporkan atas dasar pelanggaran undang-undang ITE, pencemaran nama baik, pemberitaan yang tidak benar, dan sebagainya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan lagi para peserta? Kalau menurut saya sih, kalau soal untuk media sosial yang negatif ini kebanyakan timbul dari orang-orang yang baru mengenal sebenarnya. Kebanyakan itu dari orang-orang yang baru mengenal. Contohnya mungkin ibu-ibu yang punya anak masih kecil lah. Biasanya ibu-ibu asal buat konten aja gitu, nggak pernah mikirin dampaknya apa, orang yang mau lihat mungkin berpikirnya apa gitu. Kebanyakan orang-orang yang baru-baru mengenal media sosial itu, ya yang penting banyak yang nonton pertama. Belum tentu dia memikirkan, oh isi konten saya mungkin dampaknya mungkin negatif atau dampaknya jelek untuk orang lain. Yang penting udah posting. Itu yang pertama untuk orang tuanya. Dia juga nggak berpikir ya dampaknya untuk anaknya pertama. Anaknya, misalkan anaknya ditekan buat kamu jangan sering-sering main HP, tapi orang tuanya duluan. Orang tuanya dikit-dikit main HP, bikin konten. Itu pun kontennya dari anaknya misalkan. Penting positif, anaknya berkegiatan, mungkin belajar. Ini anak-anaknya lagi melakukan hal-hal yang tidak pantas lah. Contohnya kayak anak-anaknya yang di
berjogetan misalnya di sini kan kecimon, ada anak-anak yang joget-joget dia kontenin, gini-gini. Kan kita secara tidak langsung memperkenalkan, seperti mengajarkan lah. Berarti kalau orang-orang anak-anak di bawah umur kita kelihatannya seru nih joget-joget kayak gini, seru-seru gitu. Mungkin dari saya itu sih, kalau masalah negatif itu timbul dari orang-orang yang baru mengenal media sosial. Mungkin kalau untuk kita yang mungkin udah belajar sekolah atau tahu lah dampak negatif dan positifnya, mungkin masih dipikirin lah. Yang memang harus tidak dapat dipungkiri memang ibu-ibu FB. Nah, kebiasaan itu ibu-ibu yang FB Pro. Ya, salam interaksi gitu. Ya, salam interaksi. Setelah itu biasanya kan Berduka lah. yang banyak menggunakan penyalahgunaan emang yang lebih tua. Iya. Sama yang lebih punya kuasa gitu, penyebaran berita palsu dan sebagainya. Tapi memang karena target kami dengan untuk mendukung itu tadi bonus demografi anak-anak muda, jadinya yang kami targetkan agar tidak seperti itu tadi. Tapi kalau untuk sosialisasi ke yang lebih tua juga agak susah dikasih tahu. Iya, PR-nya di situ. Iya, soalnya udah gimana ya? Udah menelan daging. Biasa. Ya kan kita nasihatin juga susah. Bukan target kami. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Ada kesalahan yang lain? Ada? Ya. Nah, mungkin ini sedikit di sini saya ngambil di media sosialnya terkait tentang temanya. Saya tidak mengambil dari remajanya. Memang kan sekarang dunia zaman sekarang semua manusia itu tidak lepas dari media sosial, terutama di platform-platform yang memang biasa digunakan. Terutama di sini kebanyakan rata-rata mungkin di setiap wilayah atau di setiap desa itu banyak digunakan dari kalangan anak-anak yang sekiranya belum cukup umur lah untuk memegang HP. Nah, di situ dampak dari karakter anak tersebut, dari psikologinya itu pasti akan berubah. Apalagi kan anak-anak sekarang, terutama di sini, di tempat ini, di sini kan ada TPQ. Ketika kita ngajar, anak-anak itu diskusi tentang velocity atau apa kan yang lagi tren-tren. Anak kecil bisa mengenal seperti itu. Itu kan secara tidak langsung karakter mereka, terus kepribadian mereka itu sudah berubah. Itu kan dalam pendidikan pun nanti akan berpengaruh di sana. Yang jadi pertanyaannya, terus bagaimana langkah-langkah kita sebagai kita yang remaja yang sudah mengenal dampak positif dan negatifnya untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, supaya bisa mengurangi lah anak-anak tersebut untuk megang HP. Kalau menurut saya pribadi, misal anak-anak ya kan, mungkin bukan keluarga kita, mungkin kita bisa ajak mereka untuk mainkan permainannya dulu, seperti main gasing, rontok, leker, gundu. Bagaimana kita mendistract mereka agar mereka tidak di depan gadget mereka terus, kita ajak mereka untuk keluar bermain layar, sahabat, untuk mengisi waktu mereka bermain HP tersebut. Kalau bukan keluarga kita, kalau keluarga kita kan mudah kita nasihati, kita ajak. Kalau bukan keluarga kita bisa juga ajak main. Tapi peran yang terbesar memang orang tua yang harus mendidik anak. Tapi sebagai remaja kita hanya bisa mengajar, dan juga kalau ada media seperti TPQ saat kita mengajarkan anak-anak dini untuk membaca Quran atau membaca Iqra, belajar membaca Quran, kita bisa memberikan juga bukan PR tapi nasihat lah untuk mengurangi penggunaannya. Berarti
berarti kan yang terpenting untuk sosialisasi itu berarti di kalangan orang tua berarti. Kalau kita ya remaja mungkin sudah paham lah tentang dampak negatif dan positifnya. Berarti kan yang perlu, nah ini berarti masukan untuk teman-teman yang perlu mungkin untuk sosialisasi selanjutnya itu lebih ke orang tua, bagaimana supaya orang tua tersebut bisa membimbing anak-anaknya untuk lebih aktif lah untuk menjaga dari media tersebut, bukan tidak membolehkan, tapi mungkin bisa membatasi. Nah, mungkin kan dikasih waktu. Nah itu kan peran orang tua yang bisa merubah hal tersebut. Mungkin ini masukan dari teman-teman. Kalau sosialisasi selanjutnya mungkin bisa mengambil subjeknya langsung ke orang tua. Mungkin itu saja. Terima kasih atas masukan. Memang yang paling anak-anak juga penggunaan anak juga tinggi karena orang tua itu agak malas untuk menjaga anak mereka. Kadang anaknya rewel dikasih HP, walaupun tidak bisa baca tapi karena bentuknya yang memang menarik, tidak dapat dibaca tapi bisa dimainkan. Banyak kan kasus yang seperti itu. Nah, itu kesalahan dari orang tua. Iya betul. Itu yang perlu disosialisasikan. Dan harus dikasih paham itu orang tua. Langsung di depan mata nih. Orang tua semua gitu. Langsung. Maksudnya kalau memang para peserta ini adanya sistem di orang tua, harapan kami bersama adalah bagaimana saudara-saudara sekalian agar bisa mengajarkan kepada anak-anak sebagai penerus bangsa kita menjadi bermedia sosial yang positif, karena media sosial ini tidak dapat dilawan. Digitalisasi, modernisasi tidak dapat dilawan, tapi kita dapat beradaptasi dengannya tanpa menghilangkan nilai-nilai yang sudah nilai-nilai leluhur yang kita pegang dari dulu. Dan mungkin itu saja dari kami karena waktu juga sudah menunjukkan jam 12. Kami mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang telah hadir. Saya pribadi dan juga dari rekan-rekan mahasiswa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta yang hadir. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yes, you'll be in my heart. No matter what they say.